Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwatul iman, sidang sholat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita patut terus panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, segala karunia-Nya, kita semua di hari Jumat yang mulia ini mampu melaksanakan kewajiban di tengah pandemi corona yang belum usai ini. Kita kembali dalam sholat Jumat. Ikhwatu fillah, bahwasanya kita tahu bagaimana hakikat apa itu musibah. Telah diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang agung. Di antaranya diterangkan dalam surah At-Taqabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tiada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya ia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Juga diterangkan dalam ayatnya yang lain bahwa musibah itu adalah fabima kasabat aidikum, atas perbuatan, atas pekerjaan tangan-tangan kita, atas perbuatan tangan-tangan manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah senantiasa memaafkan banyak kesalahan kita. Juga diterangkan bahwasanya musibah itu telah Allah tetapkan
sebelum penciptaan kita. Dalam surah Al-Hadid Allah menjelaskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiadalah suatu bencana pun yang ada di bumi dan juga pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh al-Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Dan sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Artinya di sini bagaimana Allah hendak menjelaskan hakikat musibah yang menimpa makhluknya, di antaranya adalah bersandar pada takdirnya. Allah telah menggariskan takdir seorang hamba 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Telah ditetapkan ajal, umur, bahagia dan sengsaranya seorang hamba sebelum ia diciptakan. Dan bagaimana kebahagiaan seorang hamba serta musibahnya telah Allah tetapkan sejak dahulu. Maka inilah bagaimana kita menyikapi musibah itu dengan keimanan. Karena dengan kembali pada keimanan, seseorang akan mendapatkan petunjuk ke hatinya. Namun juga diterangkan bahwa musibah itu adalah hasil perbuatan tangan-tangan kita, perbuatan dari lisan kita, perbuatan dari hati kita, yang kadang hati kita mengingkari, atau kadang perbuatan kita merusak, menumpahkan darah, atau terkadang lisan kita mengucapkan sesuatu yang tak pantas. Maka itulah bagaimana musibah itu kita dapatkan karena perbuatan kita. Namun Allah dengan Maha Rahman, Maha Pengasih dan Rahimnya, penyayangnya, Allah mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil maupun yang besar, asalkan kita bertaubat kepadanya. Disebutkan bagaimana sikap orang yang kembali, yang berinabah kepadanya dengan perintah ketika di zaman Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan katakanlah, minta ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, yang Ia akan menurunkan di antaranya hujan yang akan membawa keberkahan. Maka dengan istighfar, keimanan itu bisa diwujudkan. Serta kita menyadari bahwa apa yang telah Allah takdirkan itu beriringan dengan apa yang Allah ketahui, pengetahuannya yang tiada batasnya, dari upaya kita, usaha kita, dari amal kita. Sampai ada salah seorang sahabat, wahai Nabi, apakah saat ini kami tidak perlu beramal? Namun kata Nabi, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah, nanti engkau akan dimudahkan dalam penciptaanmu. Artinya, apakah
bahagia atau sengsaranya seorang hamba akan dimudahkan. Karena itulah di dalam musibah ini terdapat amaliyah yang bisa mengangkat ia dari berbagai kemudaratan, berbagai bahaya. Karena itulah bagaimana menyikapi dari musibah ini. Di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan ada 4 golongan orang yang menerima musibah dan bagaimana ia menyikapinya. Yang pertama, ia senantiasa mengeluh, senantiasa bersusah payah, sebagaimana manusia itu sudah ada kodratnya. Innal insana khuliqa halu'a. Bagaimana manusia itu adalah orang yang diciptakan susah payah, sehingga ia senantiasa terkadang mengeluh. Namun mengeluhnya terkadang bisa melampaui batas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka senantiasa bermaksiat dan melampaui batas. Inilah golongan yang terburuknya. Ketika ia mendapatkan musibah, ketika wabah melanda, ia mengeluh, ia menyalahkan penyakit itu, ia menyalahkan orang lain. Namun ia tidak introspeksi pada dirinya sendiri. Inilah golongan yang terburuknya. Golongan yang ketiga adalah golongan yang bersabar. Bagaimana golongan yang terburuk atau yang keempat? Adalah golongan yang tidak boleh kita dapatkan, tidak boleh kita amalkan. Sedangkan minimalnya kita dapat golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang bersabar. Bagaimana diterangkan dalam hadis, wa in asabathu darra sabar fakana khairul lah. Dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, bahaya, maka ia senantiasa bersabar, dan sabar itu baik baginya. Dan dikatakan dalam hadis itu, tidaklah hal ini akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Karena itu manifestasi keimanan seseorang di dalam mewujudkan keimanannya, di antaranya ketika ia mendapatkan musibah. Apabila dia senang terus, maka dia tidak akan teruji hatinya. Sebagaimana orang yang ingin lulus kuliahnya, dia harus diuji dengan skripsi, kemudian diuji dengan sidang, hingga ia lulus. Tidak mungkin mulus begitu saja dia bisa lulus kuliahnya. Atau sebagaimana orang yang sedang sekolah, ia pasti ada ujian, dan tidak akan lulus dia sebelum dia menghadapi ujian tersebut. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu fillah, sidang salat Jumat yang senantiasa mengharap ridho serta maghfirah dari Allah.
bagaimana musibah yang dihadapi seseorang ketika ia mengeluh. Ditunjukkan golongan yang mengeluh itu oleh Nabi, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golongan yang memukul-mukul pipi, tidak termasuk golongan kami yang memukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Artinya bagaimana ia senantiasa mengeluh, senantiasa menyalahkan orang lain, dan tidak mau introspeksi pada dirinya sendiri. Maka diibaratkan seperti golongan yang jahiliyah. Karena itu, bagaimana kedudukan keempat itu adalah yang paling buruknya. Dan yang ketiga tentang kesabaran, bagaimana orang yang sabar meniadakan amarahnya yang akan menimbulkan tauhid dan keimanan yang kokoh. Sedangkan yang lebih tinggi daripada sabar yaitu syukur. Wa in asabathu sarra'u syakar fakana khairul lah. Dan ia ketika ditimpa kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya, dan tiadalah ini diterima kecuali bagi orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya. Inilah manifestasi keimanan selanjutnya, yaitu kesyukuran, di mana tidak mudah seseorang untuk mensyukuri yang ada. Ketika musibah melandanya, ia selalu berkata kurang dan kurang, atau selalu merasa kurang. Padahal dikatakan Abdullah bin Wahab bahwa ia bisa mengambil kebaikan di balik musibah itu untuk mensyukurinya, yang barangkali ia ketika menerima musibah itu tidaklah penderitaannya lebih buruk daripada penderitaan orang lain. Artinya ada orang yang lebih buruk penderitaannya dibandingkan kita, atau tidaklah penderitaan kita ini menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. Ada orang yang sampai musibahnya ia hadapi dengan maksiat sampai kufur kepada Allah. Karena itu diterangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepadanya. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur kepadaku, inna azabi lasyadid, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Karena itulah bagaimana kesyukuran di balik musibah bisa kita terapkan dengan memanfaatkan segala yang ada untuk kita senantiasa beramal solih. Dengan itulah kesyukuran bisa diterapkan. Dan yang lebih tinggi lagi yaitu peringkat yang pertama, yaitu peringkat ridho. Ini tidak mudah bagi orang yang terkena musibah. Terkadang seseorang itu sabar, tetapi masih ada ia mengingat kesalahan saudaranya. Atau terkadang ia sabar, tapi sabarnya ia tidak bisa mempertahankan kesabaran itu, sehingga ia terjebak dalam berbagai dosa, dalam berbagai ghibah. Karena itulah ridho itu adalah peringkat yang terbaik, sebagaimana diterangkan dalam hadis, inna idzamal jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya bala.
ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai seorang kaum, maka ia akan mengujinya. Faman radiya falahur ridho, faman sakhita falahus sakhatu. Dan barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho padanya. Sebagaimana yang kita hafal, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho atas perbuatan, atas apa yang terjadi, atas takdir, maka Allah pun ridho. Namun apabila kita marah, murka, dan kita penuh keluhan, maka Allah akan murka juga kepada kita. Karena itulah bagaimana wasiat yang disampaikan dalam khutbah Jumat ini mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita dan peringatan. Minimalnya kita termasuk orang-orang yang bersabar. Tentu lebih utama lagi kalau kita bisa mensyukuri dan meridhoi apa yang terjadi, agar tentunya hidup kita dipenuhi kebaikan dalam menghadapi musibah-musibah yang tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Salah dan khilafnya adalah kesalahan pribadi dan juga kekurangan pribadi. Yang benarnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum barakallahu fikum walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.